Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nia Nur Afdila. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi dan teknologi administrasi. Inovasi dalam paradigma administrasi publik. Paradigma administrasi publik. Perkembangan mutakhir dari paradigma administrasi publik yang disampaikan oleh Nicholas Henry dalam bukunya yang telah direvisi pada tahun 2018, bahwa sudah muncul paradigma yang baru dalam administrasi publik, yaitu Paradigm of Public Administration as Governance. Istilah ini sendiri sebenarnya bukan konsep yang berasal dari Nicholas Henry, namun ia telah dikembangkan oleh seorang fisikawan dan filosof Amerika yang bernama Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang sangat terkenal, yakni The Starter of Scientific Revolution, yang terbit pertama kali di tahun 1962. Dalam situasi seperti ini, Alifa Rasman menyampaikan bahwa pada dasarnya konsep governance seringkali dipadankan sebagai good governance untuk mengatasi persoalan bad government. Konsep good governance sendiri telah berkembang menjadi banyak istilah yang apabila dikelompokkan akan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok awal yang dipengaruhi oleh aliran New Public Management, dan yang kedua, kelompok lainnya yang berkembang dalam kerangka good governance yang dipengaruhi oleh aliran sosial dan politik yang mengedepankan perlibatan kelompok masyarakat dan stakeholder yang lebih luas dalam proses governance publik. Untuk menghadapi persoalan bad government dan perubahan lingkungan yang demikian cepat serta arus globalisasi yang tidak dapat dihindari, dibutuhkan tidak sekedar tata pemerintahan yang baik, namun tata pemerintahan yang kokoh. Inovasi ini bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini dengan kualitas unggul. Inovasi ini pula menjadi dasar bagi suatu bangsa dan negara menghadapi persoalan masa depan yang terus berubah. Makna inovasi dan ruang lingkupnya. Perkembangan inovasi ini merupakan tuntutan tersendiri di sektor bisnis untuk menghadapi persaingan yang semakin sengit. Inovasi kini menjadi basis kompetisi mutakhir agar organisasi dapat bertahan hidup dan sekaligus terus berkembang. Menurut Muluk tahun 2008, ketika globalisasi semakin menguat, maka membuat organisasi beroperasi harus memenangkan persaingan di wilayah tersebut dengan menyesuaikan lingkungan dengan cara terus melakukan sebuah inovasi yang mana persaingan itu harus didasarkan pada kemampuan organisasi tersebut. Menurut Drucker tahun 1984 mengungkapkan bahwa ada 7 sumber peluang inovasi yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada peluang inovasi dari internal terdiri dari 4. Kemudian yang kedua, peluang inovasi dari eksternal ada 3. Makna inovasi dan ruang lingkupnya. Inovasi teknologi cenderung mengikuti atau memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan sebuah produk. Inovasi manajemen ini dapat berupa inovasi dalam struktur organisasi, bisnis proses, manajemen kualitas, pengendalian, manajemen sumber daya manusia, dan sebagainya. Inovasi ini bisa bersifat inkremental maupun radikal. Nah, yang dimaksud inovasi radikal itu adalah ini dipahami itu sebagai perubahan yang benar-benar baru dan sepenuhnya berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya, sehingga untuk menggunakannya dibutuhkan pengetahuan dan teknologi yang amat berbeda dengan sebelumnya. Hal ini membawa risiko yang besar bagi sebuah organisasi, namun jika berhasil juga akan menghasilkan manfaat yang besar bagi organisasi. Yang kedua, inovasi inkremental. Hal ini sebuah kebaruan yang berbasis pada pengetahuan, teknologi, produk, proses, manajemen yang sudah berjalan dan tidak menghentikannya sama sekali. Ini merupakan sebuah perbaikan dari sebuah produk atau jasa yang sudah ada sebelumnya, tidak sepenuhnya berubah, masih ada unsur lama yang tetap dipertahankan. Oleh karena itu, hal ini tidak membawa resiko yang cukup besar. Kajian knowledge management justru menyusun level inovasi dengan tingkatan yang dimulai dari imitasi sebagai tingkatan yang paling rendah, kemudian dilanjutkan dengan inovasi sebagai tingkatan yang lebih moderat, dan kreasi sebagai tingkatan inovasi yang paling tinggi. Ada 2 jenis imitasi, yakni duplicative imitation dan
Creative imitation menurut Kim tahun 1997. Jenis yang pertama, duplicative imitation sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, counterfeit atau bajakan. Hal ini merupakan tiruan yang menjiplak merek ternama dan mengaku sebagai original namun dengan kualitas yang lebih rendah. Yang kedua, knock-off, mirip dengan produk cloning. Produk ini meniru produk original dari merek ternama dengan kualitas yang tentunya berbeda. Produk ini dijual dengan merek yang berbeda dan tentu dengan harga yang lebih murah. Jenis yang kedua yaitu creative imitation yang terdiri dari desain copies yang merupakan upaya untuk meniru produk yang memimpin pasar namun dijual tetap dengan merek sendiri dan disertai dengan spesifikasi yang khas yang berbeda dari produk yang ditiru. Yang kedua, creative adaptation merupakan cara imitasi dengan melakukan pengembangan kreatif yang idenya berasal dari produk yang sudah ada. Yang ketiga, technological leapfrogging merupakan lompatan teknologi yang memungkinkan imitator melampaui sang inovator. Menurut Kim tahun 1997. Dan yang terakhir, keempat, adaptation to another industry merupakan penerapan inovasi di satu industri ke industri lain yang berbeda. Creative imitation ini bertujuan untuk meniru produk asli dan meningkatkannya dengan tambahan fitur terbaru yang memungkinkan untuk menghasilkan produk yang lebih baik dari produk aslinya, atau menghasilkan produk yang mirip namun dengan biaya produksi yang jauh lebih rendah. Inovasi dan perilaku inovatif. Yang dimaksud inovasi adalah sebuah cara untuk mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi suatu kombinasi yang baru menurut Schumpeter tahun 1934. Kemudian ada istilah baru yang dijelaskan oleh Adair tahun 1996, bukan berarti original melainkan sebuah kebaruan. Dalam hal ini kebaruan terkait dengan dua hal. Yang pertama, dimensi ruang, yang artinya suatu produk atau jasa dipandang sebagai sesuatu yang baru di suatu tempat namun tidak di tempat lain. Dan yang kedua, dimensi waktu, yang artinya kebaruan di zamannya yang mana kapan terjadinya karya ini dibuat. Penelitian inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dengan 3 level. Yang pertama, individu, yang kedua kelompok, dan yang ketiga adalah organisasi. Macam-macam inovasi. Yang pertama, berdasarkan kecepatan perubahan inovasi. Menurut Scott dan Bruce tahun 1994. Yang pertama ada inovasi radikal. Inovasi ini sering dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Yang kedua, inovasi inkremental. Inovasi ini terlihat pada sektor kerja. Dan yang kedua, berdasarkan fungsi. Menurut Brazil dan Herbert tahun 1997, ada 2, yaitu inovasi teknologi yang meliputi produk, pelayanan, atau proses produksi. Yang kedua, inovasi administrasi yang meliputi organisasional, struktur, dan sosial. Perilaku inovatif menurut West dan Farr dalam De Jong dan Kemp tahun 2003 merupakan semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Ada 2 dimensi yang mendasari hal tersebut. Yang pertama, kreativitas, yaitu kemampuan untuk mengembangkan ide baru yang terdiri dari 3 aspek, yaitu keahlian, kemampuan berpikir fleksibel dan imajinatif, dan motivasi internal. Yang kedua, pengambilan risiko, yaitu kemampuan untuk mendorong ide baru menghadapi rintangan yang ada sehingga pengambilan risiko merupakan cara mewujudkan ide yang kreatif menjadi realitas. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.